Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Megi Laksana selaku radio host dari Suara Sidoarjo. Apa kabar sahabat? Mungkin di sore hari ini cuacanya mendung ya, tapi nggak apa-apa ya. Tetap semangat dong harusnya. Dan bagi sahabat yang lagi bekerja atau melaksanakan aktivitas, semangat. Jangan patah semangat juga. Jangan lupa untuk sediakan jas hujan ya sebelum beraktivitas ya. Nanti selesai dari acara atau berkegiatan di luar ruangan tentunya. Dan kali ini di program Teknopedia yang bekerja sama dengan Anugerah Pratama beserta Suara Sidoarjo yang hadir untuk Anda dengan sajian informasi seputar era 4.0. Dan tentunya program ini juga disiarkan serentak di 4 LPPL, yakni YouTube Suara Sidoarjo, RSL Nganjuk FM 100,53, Praja Angkasa Trenggalek 88,9 FM, RGR Tulungagung 90,1 FM. Dan tentunya Teknopedia edisi 19 Oktober 2021 akan berbicara tentang mitos-mitos seputar per-wifi-an. Waduh, kira-kira ini kalau udah ada mitos-mitos ini pasti teman-teman ini yang dengerin ya, sahabat Jawa Timur yang denger pasti ini udah bertanya-tanya nih. Banyak sekali ya pertanyaannya mungkin ya. Dan tentunya bersama narasumber di sore hari ini di program Teknopedia ada Teguh selaku Technical Sales Specialist. Dan juga tidak lupa nih ya, sebelum itu Mega juga mau memperkenalkan dari Anugerah Pratama juga ini ya. Ada Mbak Dia di sore hari ini dan narasumber kita yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga sore hari ini mungkin Mega akan sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Teguh, Mbak Dia. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bagi yang sudah join di Zoom ya, ini banyak banget, ini nggak bisa nyebutin satu-satu. Banyak fansnya Mas. Iya, banyak fansnya ini. Ada siapa? Aduh, banyak banget itu. Mulai dari Mas Firman, Hilmi, ada Bagas. Aduh, banyak banget nih yang ikut. Aduh, seru banget nih kayaknya ini, apalagi masalah per-wifi-an. Ternyata ada mitosnya gitu ya. Aku taunya ini wife gitu loh. Aku ini jadikan wife gitu ya, bukan wifi. Oke. Gimana nih Mbak Dia, apa kabar untuk aktivitasnya? Alhamdulillah baik Mbak, masih lancar. Mbak Mega apa kabar? Alhamdulillah baik, dan tentunya Mega nggak sendirian ini, lagi banyak kru-kru yang bekerja di Suara Sidoarjo ini. Hujan nggak Sidoarjo? Masih mendung ini ya, OTW mau gerimis kayaknya. Mendung nggak berarti hujan. Mendung belum tentu hujan, cedek belum tentu jadian. Aduh. Ngobrolinnya ini seputar wifi ya, bukan berarti ini your wife gitu. Kiranya ya wife. Nah ini sih kayak biasanya sih Mbak, aku cuma buka aja ya. Jadi sore ini, kali ini kita dari Anugerah Pratama Teknopedia, kita kasih edukasi kepada teman-teman Sidoarjo ataupun yang ada di luar Sidoarjo yang ini ya, yang join juga ya, karena kan banyak juga selain di Sidoarjo tentang wifi. Benar nggak sih Mas Teguh saya sebutnya wifi? Ya betul, boleh. Banyak sih ada yang bilang wifi, ada yang bilang wifi, ada yang bilang wifi. Jangan bilang aja your wife Mas Teguh. Nah, kalau kita ngomongin wifi, siapa sih yang nggak kenal wifi sekarang ya? Kalau anak kecil pun ya, sampai yang udah berumur juga kan, wifi-nya apa, kemudian passwordnya apa. Nah, ini hari ini kita bahas tentang mitos fakta tentang wifi dengan Mas Teguh. Ini partner kita dari Linksys, beliau IT spesialisnya sih, Mbak Mega.
Waduh, ini kalau udah pakarnya di bidangnya ini pasti antusiasnya masyarakat sahabat Jawa Timur ini harus tinggi ya tentunya. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, nanti bisa langsung aja hubungi di via WhatsApp di 0811309109 atau juga bisa live chat live di YouTube kita di Suara Sidoarjo Live. Dan tentunya bagi sahabat yang bisa ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung aja hubungi Anugerah Pratama, juga bisa ya media sosialnya ya Mbak ya. Ada di Instagram, Facebook ataupun Twitter. Iya. Dan pokoknya nanti buka Instagram anugerahpratama.com, itu langsung aja chat miminnya mau tanya apa-apa, misalnya ada banyak kok yang tanya, sampai ada yang minta voucher game bisa ada Mbak Mega. Oh, banyak banget ini ya. Berarti antusiasnya tinggi ya kalau udah ngomongin wifi gini ya. Iya, kadang juga ada ini sih, teman-teman itu ngajakin nyanyi kayak ngelanjutin lagu kayak gitu kan, lucu-lucu kayak gitu. Oh iya. Kayak cuma tanya ini. Nah itu sih, jadi ya hari ini saya kembalikan ke Mbak Mega langsung dengan Mas Teguh ya. Saya dari Anugerah Pratama. Silakan menikmati, tanya aja yang mau ditanyakan ke Mas Teguh. Jangan lupa kalau misalnya butuh produk atau IT semuanya klik aja di anugerahpratama.com kayak gitu Mbak. Oke, thank you Mbak Dia. Oke, ini langsung ke Mas Teguhnya aja ya. Kalau ngomongin ya Mas Teguh ya, banyak yang menggunakan wifi, tapi bahkan banyak yang sudah belajar untuk bagaimana meningkatkan kualitas wifi ya di rumah mereka atau di kantor atau di tempat nongkrong gitu ya. Tapi apakah mereka tahu nih atau sudah benar dalam penggunaan wifi dan cara kerjanya? Mungkin untuk selebihnya langsung nih kita disambut oleh pakarnya Mas Teguh dari Linsky dan juga selaku technical sales specialist. Nah, bagi sahabat yang mau bertanya bisa langsung aja nih ya hubungi di nomor WhatsApp 0811309109 atau bisa melalui media sosial Anugerah Pratama atau bisa juga melalui media sosial Suara Sidoarjo. Ada Instagram kami Suara_Sidoarjo, ada juga Twitter kami di Suara_Sidoarjo, ada juga di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo. Baik, untuk selengkapnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Teguh. Silakan Mas Teguh, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Mbak Mega sebelumnya. Mungkin awal-awal perkenalkan dulu, nama saya Teguh dari Linksys Indonesia. Ya, seperti yang sudah dibilang tadi, positioning saya sebagai technical sales. Jadi memang berbau produk dan solusi wireless, kita bisa ngobrol bareng nih. Nah, tadi dibilang sebenarnya penempatan ya, penggunaan wireless di rumah itu seperti apa ya, Mbak? Kalau misalnya saya lupa ya, Mbak Mega, tadi pertanyaan seperti apa ya? Iya, mungkin cara kerjanya dan juga bagaimana untuk pengetahuan wifi ini kalau udah ditempati di rumah, di kantor ataupun di tempat dagangnya atau di warkop gitu-gitu. Ini apakah penggunaan juga mungkin cara penggunaannya ataupun cara kerjanya ini kita juga perlu tahu gitu loh. Oke. Mungkin pertama-tama dari cara kerjanya kali ya. Mungkin cara kerja wireless itu sebenarnya tuh kalau kita ngomongin wireless itu kan sudah kayak mitos ya, kayak dunia gaib. Gaib. Karena wireless ini nggak kelihatan, Mbak. Nggak kelihatan tapi bisa membantu gitu ya, kelangsungan hidup seseorang gitu. Iya, betul. Bisa menyambung chat dengan wife tadi gitu kan. Iya. Kita bekerja semua sekarang, kalau zaman dulu kan ketika kita mau terhubung dengan internet kita harus pasang kabel LAN-nya gitu. Tapi sekarang terhubung ke internet itu dengan wireless lebih fleksibel gitu. Karena tadi wireless itu walaupun dia tak terlihat kasat mata gitu kan, kayak dunia gaib gitu, tapi itu yang bikin kita lebih mempermudah cara kerja kita gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat secara kasat mata tuh wireless itu cara kerjanya kayak kalau kita lihat air jatuh ke kolam, itu kan dia ngebuat satu lingkaran air ya, terus kayak mencar gitulah gitu. Nah, cara kerja wireless itu kurang lebih seperti itu, Mbak. Diibaratkan tetesan air di dalam sebuah lautan gitu. Aduh, lautan luas sekali ya. Oke. Mungkin bisa nggak sih kalau wireless ini atau wifi ini penyebutannya benar nggak nih Mas? Wife atau your wife nih? Aduh. Your wife. Wifi boleh. Wifi boleh ya. Boleh.
Oke, penyebutannya WiFi gitu. Nah, cara kerja WiFi ini emang benar nggak sih bisa menembus tembok gitu? Nah, ini Atau juga yang bisa jangka jarak berapa gitu? Itu bisa dijangkau. Nah, kalau kita ngomongin dia bisa tembus tembok atau enggak, sebenarnya prinsip dasar ya, sifat. Ibarat katakan kita, kalau misalnya kita manusia, kita punya karakter ya. Oh, karakter si A seperti ini, oh karakter si B seperti ini gitu. Nah, kalau karakter si wireless itu seperti ini, Mbak. Jadi setiap apapun perangkatnya, penyebar wireless itu pada dasarnya sifat mereka itu ketika tertabrak sama benda padat, kayak dinding, pintu, kaca, itu dia berkurang. Pancaran sinyalnya, kekuatan sinyalnya berkurang. Terus kalau misalkan dia ada air sekali, itu dia nabrak. Misalkan ada akuarium nih, isinya ikan gitu kan, karena kita lagi ada musim-musim ikan ya. Ada yang nyara ikan hias gitu-gitu tuh, kalau misalnya kita taruh di belakang air, itu juga jadi hambatan buat si wireless gitu. Jadi kalau misalkan itu wireless bisa tembus dinding atau enggak, jawabannya tembus tapi berkurang jangkauannya gitu. Karena kayak misalkan kita lagi naik motor, terus kita nabrak air genangan gitu. Kalau misalkan genangannya kecil, mungkin kita nggak terlalu terdampak lah, kita masih bisa jalan gitu. Tapi kalau misalkan genangan airnya tinggi, itu kita akan kayak lagi jalan tuh ngerem gitu. Nah, itu sama kayak wireless. Jadi semakin tebal dindingnya, semakin tebal bangunannya, baik itu dinding, pintu, kaca makin tebal, otomatis jangkauan wirelessnya semakin pendek gitu, semakin berkurang. Iya, itu hal itu dipengaruhi itu sebabnya itu karena apa? Maksudnya itu kenapa kok bisa kelemahannya si WiFi ini untuk menyebarkan jaringan sinyal itu ke benda-benda padat ya, yang tidak bisa menjadikan perantara. Betul. Sama mungkin kalau misalkan biar lebih sederhananya Mbak ya, wireless itu kan kayak udara ya, dia nggak kelihatan tapi kita bisa bernafas gitu, kita rasakan ya. Nah, si wireless ini juga dia kayak udara, Mbak. Kalau misalkan udara itu kan dia bisa lewat kalau dia ada lubang, ada jalur udaranya. Tapi ketika ada udara lewat tapi di ujungnya ada tembok, otomatis udara itu nggak bisa lewat kan, nggak bisa ngelawan tembok. Kecuali misalkan dia mungkin yang dia lewatin bukan tembok nih Mbak, mungkin yang dia lewatin cuman jaring-jaring nyamuk misalkan. Roti gitu ya. Roti mungkin itu dia masih bisa lewat, tapi otomatis kencangnya angin itu tidak sekencang pada saat dia tanpa hambatan, gitu. Oke. Jadi ini mempengaruhi untuk pemancaran sinyal WiFi itu bisa dipengaruhi yang pertama tadi terhalang oleh benda-benda padat gitu ya. Kalau sebenarnya penempatannya itu di ruang yang sempit gitu, apakah jaringannya juga bakalan full jaringan yang bisa buat ngakses itu lancarnya itu ada di ruangan sempit itu tadi. Jadi kalau di luar ruangan itu tidak akan mendapatkan gitu ya Mas ya? Mungkin tergantung karena konstruksi bangunan setiap rumah itu kan berbeda-beda ya Mbak. Kecuali misalkan kita ngomong mungkin rumah standar gitu, rumah standar yang mungkin tipe bangunan yang 50 misalkan. Nah itu masih bisa tuh wireless routernya saat biru dalam itu di area-area taman tuh, taman-taman depan, parkir mobil, taman-taman kecil gitu, area rumah kita masih bisa dapat tuh. Tapi kalau misalkan rumahnya skalabilitasnya lebih besar, dengan mungkin kualitas bangunan yang lebih bagus, mungkin hambatannya akan berbeda lagi. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin jangkauan wireless, ruang sempit, ruang besar, itu sebenarnya kunci utamanya itu ya tadi, kalau misalkan udara ya seberapa padat saringan udaranya, atau misalkan seberapa tebal dindingnya, seberapa jauh, seberapa banyak dinding yang dia harus lewati gitu. Jadi banyak faktor lah. Tapi untuk standar rumah yang tadi saya bilang, untuk mungkin yang tipe rumah yang 50x50 gitu, itu masih cukup. Jadi satu akses wireless router gitu, satu akses point gitu, satu wireless router itu bisa cukup satu rumah gitu. Jadi udah cover satu area. Iya, tapi kan itu tadi juga dijelaskan oleh Mas Teguh ya, kalau sebelumnya
kalau satu router atau wireless router itu bisa menghandle satu rumah, tapi jika rumahnya itu banyak sekat gitu ya, banyak kamar-kamar atau ruangan-ruangan, itu kan tembus tembok. Meskipun giganya kekuatan wifi ini udah gede banget gitu ya, 5 MB, 7 MB atau berapa gigabyte kayak gitu-gitu, itu juga bisa mempengaruhi nggak sih Mas untuk kelancaran penyebaran sinyalnya di wifi di satu rumah itu tadi? Oh, oke. Nah, kalau tadi kan ngomonginnya berapa megabyte, makanya ada wireless router kan sekarang ada yang 1200 megabyte, ada yang 2600 megabyte, itu AC berapa gitu kan. Nah, sebenarnya itu lebih ke kecepatan si data yang bisa dilempar. Atau kalau kita mungkin bahasa sehari-hari itu, kayak misalkan ada motor, itu ada yang 100 cc, ada yang 200 cc, ada yang 300 cc gitu. Nah, itu kan kecepatannya ya. Kecepatan si wireless, kecepatan seberapa kencang si alat bisa lari gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin jangkauan wireless itu sebenarnya tidak dari sisi sana. Karena kalau kita ngomong jangkauan wireless, kalau tadi kita balikin lagi ke konseptualnya motor. Kalau misalkan motor itu kan 1200 cc misalkan. Motor 200 cc, kalau kita isi bensinnya itu, bahan bakarnya itu Pertamax sama premium, otomatis kan kadar oktannya berbeda ya Mbak. Iya. Kadar oktannya berbeda, otomatis pembakarannya berbeda gitu. Nah, dari sisi sana, karena pembakarannya berbeda, otomatis walaupun mesinnya sama, larinya bakal beda nih. Kalau misalkan kita mau ngomongin wireless. Nah, kalau kita balikin ke konseptualnya wireless access point, sebenarnya yang mempengaruhi jangkauan wireless itu adalah power yang dilempar ke antena. Jadi bisa mungkin salah satu faktor yang mungkin banyak menjadi mindset orang-orang Indonesia saat ini itu ketika wireless routernya itu antenanya tinggi, misalkan ada antenanya 1 meter, misalkan wireless routernya bagus nih, gitu, kencang gitu. Nah sebenarnya saya juga begitu itu tuh Mas. Saya juga begitu. Saya pikirnya gini, kalau semuanya antenanya ini makin tinggi berarti wifi-nya makin kenceng nih sinyalnya gitu. Nah, pikiran-pikiran yang kayak gitu tuh sebenarnya yang saya lakukan itu benar nggak sih menurut Mas Teguh sendiri? Nah, sebenarnya yang mempengaruhi jangkauan wireless itu jauh atau enggak banyak faktor. Yang tadi pertama lingkungan sekitar dia, hambatannya dia gitu. Yang kedua, ya antena menjadi salah satu faktor untuk jangkauan wireless. Tapi balik lagi tadi supply power yang diterima sama wireless itu sejauh mana? Oke, kita punya 2 antena yang sama tinggi, tapi yang satu kita lempar power misalkan 2 ampere, yang 1 ampere, agak teknis sih, sorry. Otomatis yang 2 ampere itu jangkauannya akan lebih jauh ketimbang wireless router yang antenanya sama tapi powernya cuma 1 ampere. Atau misalkan antenanya banyak gitu. Antenanya banyak tapi kalau powernya kecil-kecil 1 ampere dibanding sama antena yang 2 ampere itu otomatis powernya lebih jauh yang 2 ampere gitu. Karena balik lagi motor, kalau kita balikin biar, karena sehari-hari kan kita naik motor ya paling gampang, motor kendaraan umum gitu. Otomatis ketika motor kita isi Pertamax atau premium gitu, pembakarannya otomatis lebih kencang Pertamax, otomatis larinya akan lebih cepat yang Pertamax. Kalau misalkan larinya motor itu kita gambarin dengan jangkauan wireless, otomatis jangkauan si wireless itu ketika powernya lebih besar, itu akan jangkauannya lebih besar gitu. Itu yang ngebedain kalau misalkan antena yang dipakai operator, kenapa sih dia butuh power sendiri gitu. Kan dia ada kayak rumah yang isinya buat supply listrik doang kan ke atas. Iya. Nah, itu karena power dia besar, Mbak. Karena dia jangkauannya itu kan bisa berkilo-kilometer. Nah, kalau misalkan di rumah kan kita nggak butuh tuh yang sampai berkilo-kilometer, tapi yang pasti ya sewajarnya di rumah gitu, karena kategori wireless itu ada 2 sebenarnya. Ada yang untuk di rumah dan ada juga untuk di luar rumah. Otomatis yang di dalam rumah itu aman untuk manusia nih, untuk kita gitu. Sedangkan yang di luar rumah mungkin itu aman tapi dengan kontekstual penempatannya harus tinggi, nggak boleh kena tubuh manusia secara langsung kayak gitu-gitu.
gitu. Tapi tadi kita agak jauh nih melebar, tapi intinya seberapa jauh jangkauan wireless itu tadi balik ke power yang diterima sama antena gitu. Dan ya tadi penempatan si wireless router itu juga berpengaruh, karena karakteristik Indonesia tuh kadang-kadang orangnya pengennya itu wireless routernya nggak kelihatan, Mbak. Ada yang diselipin di kolong lemari, kolong meja gitu-gitu. Kan padahal itu udah ngumpet ya. Nah, jadi itu juga menghambat keluarnya sinyal wireless gitu. Karena pada dasarnya tadi wireless itu ketika ketemu benda padat dia akan berkurang jangkauannya gitu, Mbak. Sama karena sinyal wirelessnya itu kan dia sifatnya bola ya, melingkar gitu, kayak obat nyamuk lah kalau gampangnya. Kan obat nyamuk ada yang dibakar yang bulat. Nah, kalau kita taruh di sudut, otomatis jangkauannya jadi 1/3, 1/4-nya dari total coverage wireless. Nah, sebenarnya yang paling oke untuk kita penempatan wireless itu ada di tengah-tengah. Kenapa? Ya tadi karena sifat gelombang wireless itu bikin lingkaran gitu, melingkar dari titik tengah si wireless access point ditempatkan gitu, Mbak. Oke, nah ini perbincangan ini seputar WiFi ini menarik sekali ya, karena ini menyangkut di kehidupan kita sehari-hari dan juga digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi sangat membantu sekali dengan adanya WiFi ini ya. Dan tentunya kita akan jeda terlebih dahulu. Bagi sahabat yang ingin bertanya ataupun juga ikutan nimbrung, jangan lupa bisa langsung aja hubungi di nomor WhatsApp di 0811-309-1009 atau jika bisa langsung media sosial kami, chat di Facebook di LPPL Suara Sidoarjo ataupun Instagram Suara Deskar Sidoarjo atau Twitter Suara Deskar Sidoarjo. Dan bagi sahabat jangan lupa ya, ini live ya, disiarkan juga di 4 LPPL, tentunya di YouTube LPPL Suara Sidoarjo dan juga RSAL Nganjuk dan Praja Angkasa Terenggalek serta RGR Tulungagung. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lainnya. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan ya sahabat ya, dan juga menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, link aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria, Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PE mari. Kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lagi gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit.
pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo bayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Masih di program Teknopedia di sore hari ini yang menemani sahabat Jawa Timur tentunya untuk menemani aktivitas sahabat lagi dengerin sore hari ini yang lagi ngerjain beberapa tugas ataupun lagi enak-enak santai nih ya menikmati hawa mendung ini. Dan tentunya di tema mitos-mitos seputar wifi dengan Mas Teguh dari selaku technical sales spesialis ya. Tadi kalau berbicara kita sambung lagi ya Mas Teguh ya. Oh iya boleh. Oke. Tadi kalau berbicara mengenai antena Mas Teguh, saya juga pernah mengalami memasang wifi. Ini rumahnya wifi itu loh Mas Teguh. Saya tuh sering banget itu ganti-ganti rumah wifi itu ya di rumah. Karena alasannya itu dari pihak yang pemasangnya ini, pihak si wifi-nya itu katanya rumahnya ini lapuk ataupun rusak ataupun ini antenanya ini tidak bisa bekerja dengan fungsional. Yang antena kecil yang di rumahnya yang warna putih itu Mas Teguh. Nah, memang seperti hal-hal yang seperti itu bisa nggak sih maksudnya itu bisa diganti ada jangka waktunya kah gitu? Mungkin masanya itu rumah ini tuh 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan dan perlu nggak sih dalam menggantinya itu harus baru gitu? Atau pakai yang lama itu bisa diperbagi apa sistemnya terus bisa dipakai lagi. Boleh dijelaskan juga ini Mas Teguh? Oke. Tadi kalau boleh saya tangkap pertanyaannya, suka ganti-ganti rumah ya, rumah wifi itu maksudnya alatnya ya? Atau Iya, yang putih tuh yang ada antena 2-nya gitu loh Mas Teguh. Nah, bawaan dari penyedia internet ya? Iya, Oke. Nah jadi gini Mbak, nah ini salah satu sebenarnya bukan harus ganti sih sebenarnya. Balik lagi ke kebutuhan pengguna gitu, karena setiap rumah itu masing-masing kan punya jumlah anggota keluarga itu berbeda-beda ya Mbak. Mungkin ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, mungkin ada yang 11 mungkin kalau anaknya ada banyak ya. Iya, kesebelasan dong Mas. Kesebelasan ya. Iya. Terus juga selain jumlah keluarga, terus konstruksi bangunan rumah itu juga berpengaruh. Karakteristik rumahnya ada yang besar, ada yang kecil, ketebalan dindingnya, mungkin ada yang dindingnya mungkin ada yang konblok aja misalkan, ada yang pakai bata merah misalkan, itu kan beda-beda tuh hambatannya, beda-beda lagi dengan jangkauannya gitu, kebutuhannya. Nah, balik lagi ke perlu nggak sih kita ganti-ganti alat itu gitu, alat yang dari provider. Iya. Nah, kalau misalkan kita itu balik ke kebutuhan gitu, kalau misalkan kita kebutuhannya mungkin biasa-biasa aja, misalkan kita nggak pakai itu untuk bekerja, untuk sekolah misalkan, sekarang kan anak-anak lagi sekolah dari rumah ya, walaupun bertahap lagi jalan sekolah juga secara langsung ya, tatap muka gitu. Kebutuhannya berbeda, kapasitasnya berbeda Mbak gitu. Jadi kalau misalkan kapasitas itu udah pasti beda, nanti akan saya sambung lagi. Terus yang kedua, apakah
perlu ganti router dalam waktu 1 atau 2 bulan. Nah, sebenarnya itu balik ke kualitas perangkatnya, Pak. Karena kalau kita ngomongin wireless router itu kan ada perangkat wireless router yang harganya mulai dari ratusan ribu, jutaan, sampai bahkan puluhan ratusan juta pun ada, Mbak, gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhannya mau seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kita kebutuhannya itu standar aja, misalkan hanya untuk chatting, misalkan hanya untuk ya browsing dari gadget, mungkin itu cukup. Tapi kalau misalkan kita pakai internet itu untuk bekerja, terus untuk sekolah, terus jumlah penggunanya itu banyak, lebih dari 10 misalkan, jumlah pengguna ini maksudnya bukan orangnya ya, Mbak, gadgetnya gitu, perangkatnya. Karena si wireless router itu dia nggak bisa kenalan sama person, dia kenalannya sama perangkat. Nah, dia kenalannya sama handphone, dia kenalannya sama smart TV, dia kenalannya sama laptop gitu, CCTV, kayak gitu-gitu dia kenalannya. Makin banyak alat yang dihubungin ke wireless router, otomatis dia membutuhkan kapasitas yang lebih besar gitu. Nah, kalau misalkan kebutuhannya seperti itu, gitu, nah itu bisa ditambahkan perangkatnya. Jadi perangkat yang bawaan dari internet provider itu, yang basic sekali itu kita bisa tambahkan ke perangkat router. Misalkan ada perangkat router Linksys, misalkan yang kita tuh ada yang entry level banget tuh namanya Linksys E5600 atau Linksys E7350 yang udah wireless AX baru, yang paling baru. Nah, itu bebannya itu, jadi misalkan nanti yang tadinya misalkan ada 10 gadget itu terhubung ke perangkat bawaan dari penyedia internet, itu kita bisa alihkan dengan perangkat yang baru, perangkat Linksys, misalkan Linksys yang E5600. Nah, itu semua dihubungin ke sana, jadi nanti yang akan menghandle seluruh perangkat yang ada di rumah adalah dari perangkat Linksys E5600. Otomatis kapasitas kita lebih tinggi. Jadi sebenarnya wireless router itu sama kayak kita milih laptop, Mbak, gitu. Nah, kalau di laptop itu kan ada prosesornya, ada memorinya, ada hard drive-nya, sama di wireless router juga seperti itu. Nah, untuk di entry level kita itu udah cukup tinggi lah, dan itu udah wireless yang dual band. Nah, kadang juga ada orang yang mikir, oh ngapain gitu kita pakai wireless yang dual band, tri band gitu. Oh, toh kita pakainya masih biasa-biasa aja gitu. Iya, iya. Itu saya sering banget itu menjumpai di kayak rumahnya teman saya itu, rumahnya itu sampai full wifi gitu loh. Dipancar di sana sini itu ada, di kamarnya ada, di kamar orang tuanya juga ada, di ruang tamu juga ada. Hal-hal yang kayak gitu tuh perlu nggak sih kalau kita itu harus routernya itu dual band atau trial band? Ini manfaatnya itu sebenarnya itu apa sih kalau boleh tahu tuh, Mas? Nah, otomatis tadi dari teknologi tadi, itu kalau misalkan yang dibawaan dari internet provider, otomatis dia biasanya single band, artinya dia cuma punya satu jalur nih, gitu. Dan karena satu jalur ini itu jalur dari zaman lama, zaman dulu, gitu. Otomatis udah banyak yang pakai. Mungkin gambaran umumnya ini jalan umum gitu, yang angkot dari angkot, beca, bajai gitu, bis, semua lewat situ gitu, lewat si frekuensi yang lama ini. Kalau misalkan detailnya itu ada frekuensi 2,4 GHz gitu. Kita gambarinnya pakai frekuensi lama aja lah biar lebih gampang, atau jalan umum. Nah, kalau si dual band ini dia punya jalan khusus di mana jalannya itu lebih besar, dan karena jalannya lebih besar, otomatis si aktivitas kita akan lebih leluasa. Leluasa ini dalam arti kita akan bisa browsing dengan lebih cepat itu ketimbang kita pakai jalur yang lama, si frekuensi 2,4 GHz gitu. Karena tadi frekuensi lama itu jalurnya trafficnya udah padat. Nah, si frekuensi 5 GHz ini trafficnya otomatis akan lebih lenggang gitu, lebih jarang kendaraan yang lewat, otomatis traffic akan lebih lancar gitu. Itu kalau dual band. Jadi ada jalan umumnya satu, jalan tolnya satu. Nah, kalau tri band itu ada jalan umumnya satu, jalan tolnya ada dua, jadi otomatis trafficnya akan lebih tinggi lagi. Nah, tadi balik lagi ke kebutuhan orang. Kalau misalnya orang itu cuma butuh yang biasa aja untuk kebutuhan gadget, untuk chatting gitu-gitu, itu mungkin nggak terlalu krusial gitu. Tapi pada saat orang di rumah, aktivitasnya itu dia pakai untuk bekerja gitu,
untuk sekolah gitu. Kalau misalkan dia pakai si frekuensi 2,4 GHz, otomatis speednya itu nggak akan bisa maksimal gitu. Walaupun kita punya gadget yang canggih-canggih misalkan kita punya perangkat gadget kekinian gitu, yang gambar buah kegigit misalkan, Waduh. Iya, gambar iya. buah kegigit. Terus walaupun kita pakai versi yang latest gitu, tapi kalau wireless router kita itu masih yang standar, yang masih pakai jalan umum, itu kayak kita punya Lamborghini tapi jalannya di gang sempit, Mbak. Jadi kita nggak bakal bisa push gadget kita itu ke kapasitas maksimalnya dia gitu. Percuma kita beli gadget mahal tapi kita expect kita bakal dapat performance yang paling oke, kita bakal expect kita dapat performance yang the best, tapi ya karena pintu keluar dia untuk terhubung ke internet itu nggak oke gitu, masih teknologi lama, itu nggak bakal maksimal gitu. Jadi bedanya wireless router ini yang dengan harga yang murah, mahal ataupun menyesuaikan penggunaannya apa gimana nih, Mas? Iya betul, menyesuaikan penggunaannya. Tapi untuk saat ini, kalau kita ngelihat kebutuhan saat ini ya, karena kan sekarang kita ngelihat ibu-ibu aja sekarang pakai gadget ya. Iya dong, dong. Komplek Perlu. Sekarang gibahnya nggak langsung offline, online. Gibahnya digital ya. Iya, gibahnya sekarang digital, apalagi dibantu dengan wifi yang kenceng. Wah, ini cocok banget deh, paket komplit ya. Mungkin gibahnya pakai Zoom juga kali Mbak. Ya iya, bisa. Video call juga dia. Iya. Jadi memang butuh sih, karena kebutuhan sekarang kan orang udah ibu-ibu mungkin aktivitasnya yang dulu yang di rumah mungkin tidak terbiasa megang gadget gitu, sekarang pun udah aktif megang gadget kan. Bahkan sekarang ibu-ibu yang tadinya mungkin biasa belanja ke tukang sayur gitu, fisikal dia datang ke tempat sayur, bahkan sekarang tukang sayur aja buat masarin dagangan sayurnya itu udah pakai wireless gitu, udah pakai internet gitu. Kita mau lewat sini nih misalnya, siapa yang mau pesan gitu kan udah pakai internet. Ibu-ibu belanja udah pakai WhatsApp sekarang ya pesannya. Udah nggak lagi dia harus datang fisik, datang ke sana. Anak sekolah udah pakai video call, kerja juga kita pakai online terus gitu kan, video call seperti ini gitu. Otomatis kita butuh jalur yang lancar. Artinya dalam sini adalah ketika kita punya aktivitas kayak tadi sekolah dari rumah, terus ibunya juga punya aktivitas yang rutin dari rumah, terus orang tuanya juga kerja dari rumah, dan semua aktivitas itu ada di rumah dan menggunakan internet, itu sudah saatnya beralih dari teknologi yang lama ke teknologi yang baru. Paling tidak kita pindah ke teknologi yang dual band, seperti yang ada di Linksys L5600 di entry levelnya perangkat kita, gitu Bu. Ya. Oke, nah saya juga heran nih Mas ya, kadang itu mempertanyakan juga ini gimana ya sinyal wifi-nya dari lantai 1 itu bisa nembus sampai lantai 15 dengan satu nama wifi yang sama, dia juga passwordnya itu yang sama. Nah ini hebat banget itu, gimana itu caranya? Bisa juga dijelaskan Mbak? Mas. Iya betul, jadi Mbak nih. Iya, gara-gara ngomongin tadi ibu-ibu jadinya kebawa Mas Mbak gitu ya, sampean. Iya. Jadi sebenarnya si wireless itu ada teknologi baru namanya mesh gitu. Nah sebenarnya tadi pada dasarnya kan konsep si wireless itu udah gak bakal bisa nembus benda padat. Nah kalau misalkan dari lantai 1 ke lantai 2 otomatis kan itu udah ngelewatin beton ya, dinding. Kalau misalkan kita ngomongin gedung, nah, otomatis itu nggak akan lewat pada dasarnya, nggak bakal bisa lewat. Kalau misalkan itu dia bilang bisa tembus beton misalnya, wah saya bisa jamin ya, kemungkinan besar itu hanya gimmick. Karena pada dasarnya tadi sifat wireless itu nggak bakal bisa nembus beton atau dinding. Pasti dia berkurang, makin tebal dindingnya, makin tebal betonnya. Sejauh ini saya belum nemu yang bisa nembus beton gitu. Yang terjadi adalah ada teknologi namanya mesh. Jadi setiap lantai itu dia punya alat kayak penyebar wireless access point. Terus ada teknologi namanya mesh atau seamless roaming. Jadi biar kita bisa smooth berpindah dari lantai 1 ke lantai 2 tanpa perlu kita connect ulang gitu. Nah sebenarnya ini teknologi yang biasa kita pakai di handphone seluler kita gitu.
misalkan kita pakai operator A misalkan GSM ya, kita ngomongin konteksnya GSM. Kalau kita misalkan sekarang saya misalkan ada di Jakarta nih, saya jalan ke Sidoarjo gitu. Saya nggak perlu kan dari Jakarta pas mau ke Sidoarjo konekin ulang wireless operator A Sidoarjo, kan nggak perlu ya. Otomatis handphone kita bakal connect ke BTS milik operator terdekat. Nah itu juga yang dilakuin sama wireless di gedung-gedung. Jadi dengan teknologi seamless roaming, teknologi mesh, nah itu bisa memungkinkan kita dari satu titik ke titik yang lain berpindah secara otomatis tanpa perlu kita menghubungkan by manually gitu Mbak. Jadi ada teknologinya, kalau di Linksys itu kita ada namanya Linksys Velop. Nah kita juga ada teknologi mesh di sana. Atau di E5600 kita juga ada tuh easy mesh. Jadi memungkinkan kita untuk misalkan rumah yang tadi ada 1 lantai, 2 lantai, atau 3 lantai, bahkan perkantoran itu cukup banyak yang pakai Linksys Velop karena dia berpindah itu nggak perlu connect ulang nama wirelessnya, nggak perlu nginput password ulang gitu. Oke, jadi dimudahkan gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Karena pada dasarnya sekarang orang ada pengen yang mudah-mudah kan, nggak mau yang Iya, benar banget. Apalagi yang jaringannya itu nggak lemot gitu ya, nggak lemot selalu lancar gitu. Oke, gini Mas, kalau ngomongin gadget nih ya, pasti kan connect-nya itu kan kalau nggak gadget ya perangkat elektronik yang lainnya gitu ya. Tapi ini kadang itu gadget itu membuat connect wireless-nya itu kadang itu susah-susah gampang, harus masuk ke layanan akses gitu ya melalui Chrome atau apa. Nah itu tuh apa sih yang membuat kayak gitu tuh? Oke, ya tadi balik lagi ke kebutuhannya. Karena sistem wireless itu macam-macam sebenarnya pada dasarnya. Sistem wireless yang ada di rumah, pada saat kita pindah ke misalkan ke hotel gitu, atau ke area-area publik, otomatis sistemnya berbeda lagi nih. Walaupun medianya sama nih, medianya wireless gitu, tapi isi di dalam wireless itu berbeda-beda gitu. Nah, untuk konteksnya rumah, untuk rumah tangga gitu ya wirelessnya, umumnya itu ada di sisi enkripsi wireless. Pada saat pemberian password kan kita suka ngasih nama wirelessnya ini, passwordnya ini, terus kan kita suka milih nih misalkan agak teknis sedikit enkripsinya, metode enkripsinya apa gitu. Nah biasanya wireless itu yang udah ketika ada gadget yang susah terhubung dengan wireless yang ini misalkan, biasanya dia terkendala sama metode enkripsi yang belum up to date dari sisi gadget. Karena misalkan ada WPA2, WPA-PSK gitu, ketika si gadget hanya support WPA2 aja tanpa WPA-PSK-nya, atau terbalik atau sebaliknya gitu, tidak ada yang disupport gitu, ada salah satu yang belum disupport, otomatis itu akan ada kendala login gitu, Mbak. Oke, waduh, ini kalau ngomongin ini banyak banget ini ya. Iya, ini banyak sekali nih ya. Ternyata pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin akan kita jeda terlebih dahulu ya untuk sesi berikutnya, untuk mungkin sahabat-sahabat Jawa Timur yang ingin bertanya karena seputar WiFi ini, mitos-mitosnya ini apa nih? Kalau mitos ini berarti ada fakta, nantinya juga akan diulas juga ya. Nah, ini bisa langsung aja nih sahabat, bisa langsung hubungi di nomor WhatsApp kami di 0811309109 atau juga bisa melalui media sosial kami di Facebook LPPL Suara Sidoarjo ataupun Instagram Suara_Sidoarjo, atau juga bisa di Twitter Suara_Sidoarjo, dan tentunya bersama Anugrah Pratama di program Teknopedia. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Jadi segera perbaiki pola makan dan juga perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah dan juga Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers bisa hubungi di nomor Sutris 082142256646 082142256646. Cheers, healthy drinking water. Sahabat, masih di program Teknopedia yang berbicara mengenai mitos-mitos seputar WiFi dengan narasumber kita Teguh selaku Technical Sales Specialist dan juga bekerja sama bersama Anugrah Pratama. Dan tentunya bagi sahabat yang ingin bertanya, langsung aja bisa langsung ajukan pertanyaan Anda di media sosial kami di Instagram, Facebook ataupun juga Twitter Suara_Sidoarjo, atau juga bisa melalui Instagram, Facebook atau Twitternya Anugrah Pratama.com. Dan juga ini Teknopedia juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Ersel Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung. Dan tentunya masih di Teknopedia ya ini ya. Ya, Mas Teguh, kita sambung kembali ini perbincangan kita. Kalau masalah per-wifi-an ini ya, aduh banyak sekali ini yang sudah bertanya ini ya. Kirim pertanyaan ini banyak banget ini. Ini ada salah satunya ini yang bertanya dari Siti. Mas Teguh, saya ini butuh koneksi transkripsi atau password itu berapa ya jangkauannya, dan sudah ada firewall atau antivirusnya kah? Oke. Nah, ini terkait security ya. Nah, pada dasarnya perangkat itu bisa berbeda-beda, tapi yang kita terapkan di Linksys, kita ada features firewall di dalam routernya kita. Jadi pada saat dari internet mau masuk ke dalam, jadi ada otomatis firewallnya kita itu udah nahan orang yang mau masuk ke dalam tanpa kita izinkan. Dan enkripsinya itu by default itu udah dilakukan gitu. Apakah perlu antivirus? Karena tadi kalau kita konteksnya ngomongin wireless router, kita ngomongin dunia wireless, itu jalannya yang kita jaga gitu. Nah, dari sisi perangkat Linksys itu udah kita jaga dengan adanya firewall di perangkat kita, firewall yang sederhana, di mana kita bisa tahu ada dari luar mau masuk ke dalam, kita akan tolak gitu. Dan otomatis traffic itu ada dienkripsi dengan tadi wireless. Jadi pada saat kita connect ke wireless, kita nentuin password, ya tadi kita ada nentuin enkripsinya, ada WPA2, WPA3, nah itu udah otomatis terenkripsi. Jadi dari sisi perangkat Linksys, kita udah mengamankan data transaksi, data kita ke internet. Tapi untuk diamankan dari sisi laptop masing-masing, itu perlu juga dipasang antivirus gitu. Karena bisa juga kan bisa kita lindungi dari wirelessnya, jaringannya kita lindungi, tapi dari penggunaan USB itu biasanya flash yang kita colok di mana-mana sembarang itu juga bisa jadi media perpindahan virus dari titik A ke titik B. Oke, nah ini banyak banget ini, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang udah masuk ini Mas Teguh. Boleh dijawab secara singkat ya Mas Teguh ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini dari Twitter @Fari_Ramadan. Pak, wifi di rumah kenapa selalu buffering kalau streaming online? Padahal perangkat yang tersambung hanya HP dan juga laptop saja. Boleh langsung dijawab? Kenapa buffering? Jadi ada banyak faktor. Pertama mungkin tadi dia masih pakai wireless yang 2.4 atau bawaan internet provider. Itu bisa jadi faktor. Yang kedua, kecepatan speed yang kita berlangganan ke internet, layanan penyedia internet itu berapa Mbps. Gitu. Karena saya pernah menghitung itu untuk kita konteksnya kita pakai untuk bekerja, kita untuk streaming musik, karena kan kadang kita lagi kerja, kita butuh streaming musik ya biar nggak sepi gitu. Terus kita ada online chat dari WhatsApp gitu-gitu.
untuk orang dewasa ya, untuk positioning sebagai pekerja dari rumah ya, work from home itu kita butuh sekitar 6 Mbps. Kalau misalnya kita school from home itu sekitar butuh 4 Mbps. Jadi paling enggak di rumah itu sebenarnya kalau kita punya 4 orang, 4 keluarga dan 4 gadget, palingnya itu sebenarnya seminimal mungkin itu langganan internet kita tuh 20 Mbps. Nah, kalau misalkan kita udah langganan 20 Mbps ternyata masih lambat, berarti yang perlu kita cek adalah perangkat wirelessnya kita, apakah dia kapasitasnya tidak bisa kita bawa lari seperti tadi, atau gadget kita juga bisa jadi penyebab juga gitu. Jadi banyak faktor. Yang pasti kalau misalnya gadgetnya udah up to date, udah support 5 GHz, kalau misalnya udah support, ternyata langganan kita juga udah 20 Mbps, nah kalau masih lambat juga, ternyata wireless router kita masih bawaan yang penyedia internet, ternyata kita butuh additional wireless router yang support dual band biar kita bisa internetan lebih lancar kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang juga ini menjadi tanda tanya gitu ya bagi semua orang. Ini ada @Gita Harum. Pak, apakah cuaca juga ini berpengaruh pada sinyal WiFi? Oke, cuaca. Nah, kalau kita ngomongin internet provider kan dia ada yang lewat fiber optik, ada juga yang lewat wireless ya. Nah, kalau by wireless kan tadi kita udah sebut tuh, kalau misalkan wireless itu kena akuarium, yang di akuarium itu otomatis ada airnya ya. Kalau kita ngomongin hujan kan hujan juga air. Nah, sifatnya air itu ketika bertabrakan dengan wireless, otomatis si wireless itu akan keserap di air. Nah, otomatis itu jadi hambatan. Misalkan dulunya tadinya jalannya lancar, jalan yang mulus itu tadinya lancar, tapi ketika pas hujan itu jalan yang lancar dan mulus itu ada kerikil. Semakin besar kerikilnya, semakin deras kerikilnya, semakin banyak kerikilnya, otomatis laju kendaraan kita nggak bisa ngebut, nggak bisa cepat gitu. Nah, konteksnya kalau misalnya kita ngomongin kendaraan, kalau misalnya kenapa mungkin konteksnya pas hujan kenapa internetnya jadi lelet ya? Nah, mungkin salah satu jalur penghubung si internet provider itu, apakah itu dari rumah kita ke wireless-nya si internet provider pakai wireless, pada saat hujan itu bisa jadi penyebab. Atau misalkan rumah kita ke titik internet providernya pakai kabel nih, pakai fiber optik gitu misalkan. Tapi dari satu titik itu untuk si internet provider itu menghubungkan ke pusatnya pakai wireless, itu bisa juga jadi penyebab. Jadi walaupun dari rumah kita ke tiangnya pakai kabel, tapi dari tiangnya itu ke punya providernya itu pakai wireless, pada saat hujan otomatis kena dampak juga gitu. Iya, petir itu juga mempengaruhi nggak sih dengan jangkauan sinyal sinyalnya WiFi ini? Kalau petir enggak. Paling kalau petir ke alat, kesambar kebakar. Oh gitu, jadi petir ini nggak mempengaruhi sinyalnya ya, tapi ke alatnya gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih ya dari @Januar Pratama. Pak, kenapa sering down sinyal WiFi di tengah malam? Bukannya malah harus lancar karena nggak ada yang pakai gitu. Dan ini yang kedua ini hampir sama ya. Dari Sari Rogo, ini ada Sista. Pak, kenapa pas kendala jaringan, kenapa untuk penangkapan sinyal tiap smartphone berbeda? Misal ini down, HP saya bisa, dan HP sebelah lemot buat nangkep sinyalnya. Ini bagaimana gitu? Sekaligus dua tadi ya Mbak? Iya, karena hampir sama ini mengenai sinyal down gitu ya. Kalau sinyal down, pada dasarnya kalau malam itu internet provider itu secara traffic itu harusnya itu makin sepi makin lancar. Ya betul. Tapi kalau misalkan jalur dari internet provider itu udah lancar, tapi kalau misalkan si kapasitas si wireless router itu kan tadi ada ya, ada CPU-nya, ada RAM-nya gitu. Nah itu kapasitas wireless router itu berbeda-beda. Gitu. Kalau kita pakai kapasitas yang basic, otomatis kalau kita gambarnya gini deh, kita pakai laptop nih. Kita pakai laptop yang kecil nih, kapasitas anak sekolah misalnya. Kita pakai untuk bekerja misalnya. Otomatis kalau kita pakai semakin lama, otomatis walaupun kita punya pekerjaan, pasti kan bakal lelet ya. Bakal lelet kalau misalnya memorinya udah penuh, otomatis bakal nge-hang, bisa nge-hang. Nah, si wireless router itu juga bisa nge-hang. Kalau misalkan prosesornya kecil, RAM-nya kecil, kayak gitu. Kemungkinan besar yang bikin si sinyal wireless-nya itu down adalah
ya tadi memorinya penuh gitu. Jadi kita harus restart. Nah, itu yang bikin beda perangkat yang kualitas bagus dan tidak gitu. Kalau kualitas yang tidak bagus, otomatis kalau kita ngomongin elektronik, otomatis harga komponen, harga software itu nggak bisa bohong. Sama kalau misalnya kita beli harga murah, ya otomatis komponennya yang murah-murah gitu. Kalau misalnya kita beli yang agak spend budget tinggi, otomatis kita dapat kualitas hardware yang lebih bagus. Otomatis ya tadi spesifikasi laptopnya, misalkan kita gambarin laptop, otomatis CPU-nya lebih besar, RAM-nya lebih gede, hard disk-nya lebih lega gitu. Otomatis pada saat kerjaan santai pagi, siang, malam pun itu nggak akan berpengaruh. Tapi kalau misalkan itu memorinya kecil, prosesornya kecil, itu bisa aja sinyalnya down, dan itu nggak harus malam, itu bisa siang, bisa sore gitu. Mungkin kebetulan pas nyadarnya itu pas malam, tapi sebenarnya itu bisa ngehang setiap saat. Terus yang kedua apa tuh Mbak? Maaf saya lupa. Iya, yang satunya itu tadi ada pertanyaan dari Sista tadi. Tiap HP, kalau nyambung HP saya tuh misalnya ini down, HP saya bisa, tapi HP sebelah itu lemot untuk nangkep sinyalnya, kayak gitu. Kendala sih di jaringan gitu ya. Jadi satu cepat, satu lambat ya. Iya. Nah, jadi sifat wireless itu yang teknologi yang lama itu hanya bisa fokus ke satu perangkat dalam satu waktu, gitu. Nah, teknologi wireless yang baru itu dia bisa fokus ke beberapa perangkat sekaligus dalam waktu yang bersamaan, biasa secara bersamaan, gitu. Itu yang bikin kenapa satu gadget dia itu cepat, satu gadget dia lambat. Nah, mungkin si wireless router itu dia lagi fokus ke gadget yang cepat, dan tapi itu siklusnya bergantian. Jadi nanti bakal ada juga masa di mana yang tadinya cepat bakal jadi lambat, gantian yang lambat jadi cepat. Nah, jadi kayak gitu dia muter. Nah, kalau misalnya teknologi yang baru itu ada namanya teknologi MU-MIMO, yang juga udah kita pakai di teknologi Linksys gitu. Dia bisa menghandle beberapa perangkat sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak bakal lagi kejadian yang tadinya ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Atau mungkin kalau misalnya gambaran sederhananya, kalau kita kondisi belajar di sekolah, terus kita itu duduk berbaris ya, otomatis penyampaian guru itu nggak akan sama nih antara yang duduk di depan sama yang di belakang, dan itu bergantian. Nah, beda kalau misalnya kita pakai teknologi yang MU-MIMO itu sepertinya kita pakai headset, kita dengar bareng-bareng, dan informasi apa yang guru sampaikan itu secara bersamaan kita langsung dapat di waktu yang sama dengan kualitas suara yang sama. Atau pelayanan publik yang tadinya cuma bisa dihandle satu orang, terus bisa dihandle 5 orang, otomatis pelayanannya akan lebih cepat ya, ketimbang dia punya pelayanan cuma 1 orang atau 2 orang. Oke, nah waktunya nggak kerasa nih, banyak sekali nih antusias dari sahabat Jawa Timur yang ingin bertanya seputar wifi nih, apalagi di cuaca yang berubah-ubah yang nggak tentu juga kayak gitu. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Teguh sendiri di tema kali ini berbicara mengenai mitos-mitos seputar wifi gitu. Boleh silakan. Closing statementnya adalah pertama, pastikan dulu kebutuhan kita seperti apa, terus biasanya yang saya lakukan adalah aktivitas kita yang lakukan seperti apa di rumah, berapa banyak gadget yang kita pakai. Terus misalkan setelah kita pastikan dari sisi perangkat itu udah aman gitu dari sisi performance, otomatis setelah itu mungkin tips yang terakhir adalah kita perlu pastikan bahwasanya kita spend money itu bisa ada proses after sales-nya gitu. Nah, di Linksys itu kita ada garansi 3 tahun. Jadi kalau misalnya rusak bisa ganti baru gitu. Jadi kita harus cermat memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita tergiur dengan harga yang lebih murah, tapi pada saat kita pakai bekerja, anak sekolah itu tidak maksimal, dan bahkan nanti misalkan kurang dari 1 tahun itu rusak, terus kita harus bingung cari kemana gitu untuk pengganti. Gitu, kita harus cermat memilih produk dan yang pasti sesuai kebutuhan. Iya, pasti tentunya dong, dengan mengetahui dan juga mengenali apa itu wifi dan juga bagaimana cara kerjanya ya. Ini bisa diharapkan ya bagi semua dapat meningkatkan kemampuan untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman ya tentunya ya. Aduh, terima kasih banyak nih untuk Mas Teguh selaku dari Linksys dan juga Technical Sales Specialist, dan juga Mbak Dia tadi dari Anugerah Pratama. Terima kasih juga ini ya sudah menyempatkan waktunya di program Teknopedia di sore hari ini. Waktunya ini
nggak kerasa udah di penghujung aja nih Mas ya. Tapi antusiasnya banyak yang nanya ini. Aduh sampai nggak baca satu-satu ini. Mohon maaf ya untuk sahabat Jawa Timur yang sudah bertanya ini ya, belum terpuaskan atau belum tersampaikan kepada Mas Teguh. Nanti bisa nih DM melalui Instagramnya anugerahpratama.com ataupun juga bisa nih melalui Instagramnya Suara_Sidoarjo. Terima kasih Mas Teguh atas waktunya dan juga kesempatannya bisa bertemu kembali di lain waktu ya untuk berbicara mengenai topik-topik yang luas lagi ya gitu. Oke, bagi sahabat yang sudah bertanya, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya dan juga partisipasinya ya di program Teknopedia ini. Dan tentunya program Teknopedia ini juga disiarkan serentak bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Ersal Nganjuk, ada Praja Angkasa Tergale, ada juga RGR Tulungagung. Terima kasih juga sudah menyiarkan secara serentak lagi di sore hari ini. Dan tentunya program Teknopedia ini bekerja bersama Anugerah Pratama. Dan tentunya program Teknopedia juga hadir setiap hari Selasa pukul 3 hingga 4 sore yang menemani sorenya sahabat tentunya. Akhir kata saya Mega Laksana, pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum.